Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Keindahan karunia Tuhan hari ini akan lebih sempurna dinikmati bersama teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan pemberi semangat, dan firman Tuhan hari ini terambil dari Yesaya 40 ayat 1-11. Godly Family yang dikasihi Tuhan, Yesaya menghibur umat Allah dengan bernubuat kepada angkatan mendatang tentang kabar baik bahwa masa hukuman Allah hampir usai dan keselamatan dan berkat akan tiba. Ada beberapa hal yang saya dapatkan di sini. Yang pertama, Yesus adalah penghiburan sejati bagi kita. Ketika kita mengalami kesulitan besar dalam hidup kita dan kita mengetahui bahwa Kristus adalah juru selamat kita, maka ada sukacita tersendiri di dalam diri kita. Kita datang kepada Yesus dan memohon untuk membebaskan kita dari kesulitan yang kita alami. Tuhan pasti memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita untuk menghadapi semuanya itu. Tuhan Yesus adalah penghiburan sejati bagi kita, karena hanya Dialah yang mengerti dan sanggup menolong kita di tengah-tengah kesulitan yang kita alami. Roh Kudus yang menyertai kita untuk memberikan pertolongan dan penghiburan bagi kita. Bersyukur kita memiliki Allah yang sanggup memulihkan kehidupan kita dari setiap persoalan yang kita hadapi. Memang tidak mudah kita menghadapi dan menjalani hidup ini dengan begitu banyak masalah. Namun selama kita tetap setia dan taat kepadanya, maka Allah akan memulihkan kehidupan kita menjadi lebih baik. Allah memberikan penghiburan yang sejati bagi kita yang datang kepadanya dengan mengakui segala kesalahan kita, dan Tuhan pasti mengampuni semua kesalahan yang kita lakukan. Yang kedua, Yesus pembawa kebebasan. Hal ini sangat ditunggu-tunggu oleh seorang narapidana, adalah pembebasan dirinya. Bebas tanpa syarat, ini adalah berita yang sangat menggembirakan baginya. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Setiap orang yang datang kepada Yesus dengan kesungguhan hati akan dibebaskan dari segala dosa-dosa kita. Dan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka kita akan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana dengan kita saat ini? Sudahkah kita menerima Dia di dalam kehidupan kita secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Atau masih adakah dosa-dosa yang tersembunyi di dalam diri kita? Kesombongan, dendam, iri, dengki, sakit hati, kebencian yang sangat menghantui diri kita sendiri. Mintalah kepada Tuhan untuk membebaskan kita dari semuanya itu. Yang ketiga, Yesus adalah gembala kita. Sebagai orang percaya yang sudah menerima Yesus di dalam kehidupan kita secara pribadi, Yesus adalah gembala kita dan kita adalah domba-domba peliharaannya. Seharusnya lah kita memberikan sukacita kepada orang lain dengan menceritakan akan kabar baik, kabar sukacita kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Sekalipun kita sebagai makhluk yang lemah, kita telah mengenal Allah yang penuh kasih. Ia menjadi gembala bagi kita, domba-dombanya. Ia memelihara kita, Ia menjaga kita. Kasih Allah selalu memberikan kekuatan untuk kita berharap akan masa depan kita. Yesus adalah gembala kita, Dia mengerti tentang kita. Yang terakhir, Yesus tidak berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Godly Family yang dikasihi Tuhan, manusia itu rapuh, mudah jatuh di dalam dosa, karena kita masih hidup di dalam dunia yang fana ini. Hari ini kita taat, kita setia kepada Tuhan. Tetapi seiring berjalannya waktu, ada banyak masalah yang kita hadapi, membuat kita meragukan akan kehadiran Allah dalam hidup kita, sehingga kita membuat diri kita menjauh dari Tuhan, membuat kita tidak taat lagi kepada Tuhan. Diakui oleh Yesaya bahwa segala sesuatu boleh berlalu, bisa berubah, tapi firman Allah yang memberi hidup tetap untuk selama-lamanya, tidak akan berubah.
Sekalipun manusia sudah meninggalkan firman-Nya, Allah tidak pernah berhenti berfirman kepada setiap kita. Firman Allah selalu memberi kekuatan baru bagi kita. Di saat kita tidak setia kepada Tuhan, Tuhan tetap setia kepada kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kesetiaan Allah tidak pernah hilang dari kehidupan kita, sehingga kita layak untuk selalu berharap kepadanya. Selalu ada kabar sukacita yang diberikan Allah, ada pengampunan, ada pembebasan. Dia adalah gembala kita yang tidak pernah berubah. Marilah kita mengarahkan hati kita untuk memahami karya kasih Allah di dalam kehidupan kita. Kasih Yesus sudah dinyatakan kepada kita melalui kematiannya di atas kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kita. Dengan demikian, dalam setiap kenyataan yang ada, kita selalu melihat kesetiaannya, kasihnya, dan kita dikuatkan untuk hidup dalam sukacita di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampunilah kami atas dosa-dosa kami Tuhan. Kasih-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi kuat dalam menjalani hidup kami di dunia ini. Roh Kudus, mampukan kami untuk tetap setia kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.